warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dabiati dengan NIM 2312400032 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang bertema perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yuk teman-teman, mari kita simak. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang sangat gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas bin Saffah, dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyun setelah meninggalkan Rasulullah, dan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Adapun sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dimulai sejak Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, naik tahta. Muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan Bani tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni berhasil menjalani kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia karena orang-orang Persia dianantrikan oleh Bani Umayyah baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dalam merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kelemahan Bani Umayyah mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Mereka melantik dan menyebar para propagandis terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Dan tema propagandis ada 2. Pertama, al-musawah, persamaan kedudukan, dan kedua al-islah, perbaikan, artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika dialiansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan itu terjadi setelah mereka mendapat sambutan luas, terutama dari wilayah Khurasan yang mayoritas penduduknya Muslim non-Arab, dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan ke dalam gerakan ini, yaitu Abdul Muslim al-Qurasya. Dia adalah kader yang dididik oleh Muhammad dan tinggal bersama anaknya Ibrahim. Dia dikirim Ibrahim sebagai propagandis ketahanan kelahirannya dan mendapat sambutan yang baik dari penduduk. Dia membentuk pasukan militer yang terdiri dari 2.200 orang infanteri dan 57 pasukan berkuda. Pemimpin Daulah Bani Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan mereka membunuhnya. Pemimpin aliansi dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Abdul Abbas memindahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi di situ. Pada itu, Abu Muslim memerintahkan panglimanya, Qutaibah bin Syahib, untuk merebut Kufah. Dan gerakannya menuju Kufah, dia dihadang oleh pasukan Bani Umayyah di Karbala. Pertempuran sengit pun terjadi. Dia memenangkan peperangan itu, akan tetapi dia tewas. Anaknya Hasan memegang kendali selanjutnya dan bergerak menuju Kufah. Dan melalui pertempuran yang tidak begitu berarti, kota Kufah ini dapat ditaklukkan. Abdul Abbas keluar dari persembunyiannya dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama yang diberi nama dengan Bani Abbasiyah dan dibaiat oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah. Mendengar hal itu, Khalifah Marwah menggerakkan pasukan berkekuatan 120.000 orang tentara menuju Kufah. Untuk itu, Abdul Abbas memerintahkan pamannya Abdullah bin Ali menyongsong musuh tersebut.
Udah pasukan itu bertemu di pinggir sungai Jab, sungai Tigris. Pasukan Umayyah berperang tanpa semangat dan menderita kekalahan. Abdullah bin Ali melanjutkan serangan ke Syariah. Kota demi kota berjatuhan, terakhir Damaskus. Ibu kota Bani Umayyah menyerah pada tanggal 26 April 750 Masehi. Namun Khalifah Marwah melarikan diri ke Mesir dan dikejar oleh pasukan Abdullah. Akhirnya dia tertangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Dan demikian setelah Marwah bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah, mereka resmilah berdiri Bani Abbasiyah. Sementara orang-orang Syiah tidak memperoleh keuntungan politik dari kerjasama ini, dan mereka terpaksa memainkan peranan lagi sebagai kelompok oposisi pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Bani Abbasiyah. Keadaan ini terjadi karena peran para khalifah dan kebijakan yang mereka tetapkan. Adapun para khalifah Bani Abbasiyah yang berjumlah 37 orang. Dari 37 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintahkan selama 505 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal. Di antaranya adalah Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan putranya Al-Makmum. Pada masa pemerintahan ketiganya merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Abu Ja'far al-Mansur, beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid lahir di kota kecil Rai pada tahun 145 Hijriah sampai 767 Masehi. Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim dan sangat dimuliakan sepanjang usia menjadi khalifah pemerintahan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Makmum. Al-Makmum berkuasa tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Khalifah Al-Makmum termasuk khalifah yang memerintah pada masa keemasan Abbasiyah. Beliau juga seorang pencinta ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti bapaknya Harun ar-Rasyid. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Sisi kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Di antaranya bidang politik, administrasi, bidang ekonomi, perdagangan, bidang sosial, bidang ilmu agama, bidang filsafat, dan bidang ilmiah. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah dikategorikan oleh ahli sejarah ke dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya pertama, tekanan orang Turki, tekanan Bani Buwayhi. 3. Hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan dirinya. Keempat, kemerosotan perekonomian. Kelima, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal. Adapun beberapa faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain perang salib yang terjadi dalam beberapa golongan, hadirnya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ada 2 faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya tekanan orang-orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Makmum yang menunjukkan saudaranya Al-Mutasim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ketika itu orang-orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Makmum mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Hal itu tidak diinginkan Al-Makmum. Akhirnya Al-Mutasim diangkat Al-Makmum menjadi khalifah menggantikannya.
Setelah Al-Mutasim naik tahta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samara, kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris, dan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang menampung 250.000 tentara. Dan sebagian dari kota yang dibangunnya itu diberikan kepada kepala-kepala suku Turki. Pemilihannya jatuh kepada orang-orang Turki karena dia sendiri atau ibunya berasal dari Turki. Dan selanjutnya adalah tekanan Bani Buwayhi. Khalifah Al-Mutakfi ke-22 memohon bantuan kepada Bani Buwayhi agar menekan popularitas orang-orang Turki. Sambutan yang begitu meriah dilakukan Khalifah pada saat itu dalam rangka menyambut kedatangan Bani Buwayhi. Hal itu tentu dengan harapan agar terjalin kerjasama yang baik antara Bani Buwayhi dengan Bani Abbasiyah guna memajukan Daulah Abbasiyah serta mengusir dominasi dan popularitas bangsa Turki pada saat itu. Berkat bantuan dari Khalifah Ahmad bin Buwayhi maupun menekan dan menyingkirkan keberadaan orang-orang Turki dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Akan tetapi, dalam keberadaan pemimpin Abbasiyah pada masa ini begitu lemah, serta ditambah dengan pemimpin Bani Abbasiyah yang tidak memiliki kekuatan untuk menekan pengaruh Buwayhi, sehingga harapan untuk menunjukkan Daulah Abbasiyah yang maju hanyalah angan-angan belaka saja, di mana pada saat itu pemimpin Abbasiyah yang terlalu berharap kepada Bani Buwayhi tidak mampu menolong kekuasaan mereka yang sudah lumpuh. Dari kenyataan otentik di atas, bisa dilihat bahwa Khalifah Daulah Abbasiyah yang tidak berdaya kepada Bani Buwayhi dan tidak bisa menangani mereka, sehingga terjadi perselisihan antara pemimpin Daulah Abbasiyah yang tidak kuat dan Bani Buwayhi yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam ketika kekuasaan Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buwayhi. Dan selanjutnya adalah hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Pemimpin Bani Abbas sangat senang dengan pengakuan yang nyata dan penyetoran upeti. Alasannya bahwa para pemimpin tidak cukup mampu untuk menundukkan mereka. Tingkat keyakinan bersama di antara para penguasa dan kepala otoritas publik begitu minim. Dan lebih jauh lagi, para penguasa Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan budaya di samping masalah-masalah pemerintahan dan perluasan wilayah. Selanjutnya adalah kemerosotan perekonomian. Sesudah Khalifah memasuki masa keruntuhan, penghasilan negara berkurang sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Penurunan penguasaan negara diakibatkan oleh penyempitannya daerah intensitas, dan penghasilan negara diakibatkan oleh kegaduhan timbul di mana-mana, sehingga berdampak pada perekonomian rakyat. Dipersedikitnya pungutan dari masyarakat dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamirkan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayar upeti. Sementara itu, penggunaan yang begitu banyak hal ini dikarenakan keberadaan khalifah dan otoritas yang selalu bermegah-megah. Jenis penggunaan semakin berbeda dan beraneka ragam, dan otoritas menjadi buruk, yakni banyaknya pejabat yang korupsi. Dan selanjutnya adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ketidakcapaian keinginan Persia untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kekesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyiarkan pemahaman Mazdaskisme, Maghnuisme, dan Zoroasterisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyah. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Dalam periode ini, khalifah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka memerdekakan dan berkuasa, tapi hanya Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya, wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan tentara menghancurkan kota Baghdad. Pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi,
Adapun beberapa faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah, antaranya perang salib yang terjadi dalam beberapa golongan, hadirnya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kesimpulan, dinasti Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah terjadi. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekayaan negara melimpah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada masa ini disebut dengan istilah The Golden Age of Islam. Serta banyak pula munculnya para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu dalam bidang agama, bidang umum, dan bidang ekonomi, dan juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kesejahteraan umat Islam dinasti Abbasiyah dilakukan di mana-mana. Namun, di akhir pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruhan salib. Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya peperangan salib serta serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad. Mongol membuat wilayah kekuasaan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuasaan Mongol. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.